Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Iksan Opri dengan NIM 12150114073. Saya berasal dari kelas A Teknik Informatika 2021, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan media pembelajaran pengenalan hewan berbasis animasi multimedia untuk anak-anak TK. Latar belakang. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan berdampak signifikan terhadap kegiatan pendidikan dan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di TK juga dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, anak-anak diperkenalkan dengan komputer di berbagai sekolah dan taman kanak-kanak. Pelajaran TK masih sebatas pengenalan warna, pemberian bentuk sederhana seperti lingkaran, kotak, segitiga, dan warna, namun latihan komputer juga dapat dilakukan di laboratorium komputer. Salah satu hal yang kebetulan diceritakan guru TK kepada anak penulis di TK adalah mencari gambar binatang, menempelkannya ke buku bergambar, dan menamainya sesuai gambar binatang tersebut. Model aplikasi multimedia ini berupa pemilihan gambar hewan. Aplikasi ini juga bisa melihat suara hewan dengan cara mengklik foto hewan untuk melihat suara yang memberitahu Anda hewan mana itu. Di zaman modern ini, hampir semua masyarakat untuk mencoba menggunakan teknologi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari cara agar pengenalan salah satu materi pembelajaran untuk anak TK, khususnya hewan, menjadi lebih menarik melalui adanya aplikasi multimedia. Materi pembelajaran pengenalan hewan ini tidak hanya didesain dalam bentuk gambar hewan yang dapat dilihat oleh anak-anak, tetapi juga memiliki suara dan animasi. Pengertian animasi dan multimedia. Secara umum, istilah animasi adalah video yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus untuk selalu mengikuti jalur yang diberikan. Objek adalah gambar orang, teks tertulis, gambar binatang, tumbuhan, bangunan, dan sebagainya. Menurut Prawidor, pada tahun 2018, animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud adalah gambar manusia, tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain sebagainya. Dulunya, proses pembuatan konten animasi memerlukan gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Namun, dengan kemajuan di bidang teknologi komputer, animasi tidak lagi dibuat di atas kertas, melainkan langsung di komputer. Istilah animasi bukan hal asing lagi bagi kita, terutama anak-anak. Ini karena konten animasi biasanya kita temukan pada jenis film-film tokoh kartun atau anime. Menurut Limbong, tulisan rindengan, pada tahun 2017, istilah animasi berasal dari bahasa Latin animare yang bermakna bernafas untuk kehidupan. Secara umum, animasi memiliki pengertian suatu kegiatan untuk menghidupkan atau memberi gerakan benda mati. Yang dimaksudkan dengan dihidupkan adalah dibuat seolah-olah bisa bergerak layaknya makhluk hidup pada umumnya. Multimedia adalah alat komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam, dan video, animasi audio, dan media lainnya. Kombinasi elemen-elemen ini dapat dilihat, disimpan, dikirim, dan diproses pada perangkat tertentu. Menurut Rizal Butsiarah Pahani, pada tahun 2021, istilah multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi dalam bahasa Latin disebut nouns yang memiliki arti banyak, sedangkan media diambil dari bahasa Latin yaitu medium yang memiliki arti sebagai perantara untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Berdasarkan arti dua kata tersebut, dapat disimpulkan multimedia adalah perpaduan teks, animasi, gambar, video, dan lain-lain, yang kemudian disatukan ke dalam file digital dengan bantuan komputer yang berguna sebagai perantara penyampaian informasi atau pesan. Menurut Limbong, tulisan rindengan, pada tahun 2017, multimedia terdiri dari dua kosakata, yaitu multi dan media. Multi memiliki banyak arti atau lebih dari satu. Sedangkan media merupakan bentuk jamak dari medium, juga diartikan sebagai saran, wadah, atau alat. Istilah multimedia sendiri dapat diartikan sebagai transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, atau tulisan tangan, di mana dalam dunia komputer, bentuk informasi tersebut diolah dari dan dalam bentuk data digital. Jadi, animasi adalah perubahan cepat gambar berurutan untuk menciptakan ilusi gerakan. Animasi bisa mendapatkan banyak perhatian dan menyampaikan pesan dengan baik. Animasi dengan menyusun ulang kumpulan gambar dan dengan cepat melihatnya satu persatu.
Gambar dari animasi pun terlihat seperti hidup dan menginspirasi. Untuk memberikan kesan gerakan yang halus, setiap animator harus mempertimbangkan jumlah frame berurutan yang ditampilkan per detik. Multimedia adalah sarana untuk menyajikan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu, sehingga pengguna dapat melakukan interaksi dan komunikasi. Jenis-jenis animasi. Animasi yang dahulunya mempunyai prinsip yang sederhana, sekarang telah berkembang menjadi beberapa jenis. Menurut Rizal 2017, jenis-jenis dari animasi yang telah mengalami perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi disebut juga dengan kartun. Kartun berasal dari kata kartun, yang berarti gambar yang menarik. Kebanyakan kartun adalah film yang menyenangkan dan ada banyak contoh di televisi bahkan di bioskop. Contohnya seperti Tom and Jerry, SpongeBob SquarePants, Scooby-Doo, Oscar, Doraemon, Shinchan, Bernard Bear, dan lain-lain. Sejauh ini, film-film Walt Disney seperti Snow White, The Seven Dwarfs, dan Pinocchio masih bisa disaksikan. Selanjutnya ada animasi 3 dimensi. Perkembangan teknologi dan komputer telah maju dan pesatnya kemajuan teknologi animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi merupakan perpanjangan dari animasi 2 dimensi. Dengan animasi 3 dimensi, karakter yang ditampilkan akan lebih realistis, mendekati bentuk aslinya. Sejak Toy Story dibuat oleh Disney atau Pixar Studios, studio film di seluruh dunia berlomba-lomba membuat film serupa. Final Fantasy, Toy Story 2, Monster Inc., Finding Nemo, The Incredible Star Story. Semua ini juga biasa disebut sebagai animasi 3 dimensi atau CGI, Computer Generate Image. Selanjutnya ada animasi tanah liat atau play animation. Jenis animasi ini adalah yang paling tidak terdengar dan tidak ditemukan dari jenis lainnya, namanya tanah liat atau play. Tetapi tanah liat biasa tidak digunakan. Animasi ini menggunakan tanah liat, bahan fleksibel seperti permen karet yang ditemukan pada tahun 1897 dan menutupi kerangka dengan vicin mewah agar sesuai dengan bentuk karakter yang diinginkan. Bagian tubuh seperti kerangka kepala, lengan, dan kaki dapat dilepas dan diganti, dan gerakan difilmkan setelah gambar selesai. Foto digabungkan menjadi gambar yang dapat bergerak seperti film. Animasi suara adalah jenis gambar stop motion. Animasi tanah liat pertama dirilis pada Februari 1908 dengan judul Sculptor Swell's Rabbit Nightmare. Film berjudul Chicken Run dan Soundscape telah beredar di pasaran selama beberapa waktu. Selanjutnya ada anime Jepang atau anime. Semua animasi yang disebutkan di atas sebagian besar dibuat di Amerika dan Eropa. Namun Jepang tidak kalah dengan animasi. Jepang telah menghasilkan banyak anime, seperti yang disebut anime Jepang. Salah satu film yang paling terkenal adalah Final Fantasy Advent Children, dan Jepang telah menghasilkan banyak anime. Tidak seperti animasi Amerika, tidak semua animasi Jepang ditujukan untuk anak-anak, ada juga anime untuk dewasa. Animasi memiliki berbagai macam jenis, semua jenis dari animasi tersebut berkembang sesuai dengan zaman. Animasi juga memiliki banyak varian bentuk dari 2 dimensi, 3 dimensi, animasi tanah liat, dan ada juga animasi Jepang atau anime tadi. Semuanya memiliki arti dan bentuk yang berbeda, walaupun pada akhirnya tujuannya tetap sama. Jenis-jenis multimedia. Multimedia dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori. Menurut Putra tahun 2021, yaitu yang pertama ada multimedia interaktif. Pengguna bebas melakukan apa saja dan kapan saja. Multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Contohnya game, CD interaktif, aplikasi program, VR. Yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia di mana elemen-elemen dihubungkan dengan pengguna dapat mengontrolnya. Jenis multimedia ini memiliki banyak link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contoh World Wide Web, situs web, mobile banking, game online. Yang selanjutnya ada multimedia linear. Pengguna hanya bisa menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal sampai akhir. Contoh movie atau film, e-book, musik, stasiun TV. Multimedia dapat digunakan di banyak bidang. Dengan munculnya multimedia, ia memiliki potensi untuk menjadi alat yang menyenangkan. Itu karena kekayaan elemen dan kemudahan penggunaan dengan berbagai konten. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.